perlu teman-teman ketahui juga, Wak Ilyas ini adalah salah satu keturunan terakhir dari Cindaku. Nah, di situ di video Rio Wijaya pernah juga Wak Ilyas ini tadi pernah dihina sama perempuan itu. Masyarakat itu langsung heboh gitu kan. Jadi hebohnya itu tadi si perempuan itu datang ke rumahnya, tiba-tiba datang mau minta kawin. Kalau di Jambi itu ilmu yang susah buat diobati gitu kan. Ilmu yang susah buat diobati itu ada berapa macam ilmu yang memang kalau bisa sampai mati pun nggak bisa luntur kalau nggak ada pelunturnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Narasumber saya pada malam hari ini sangat spesial ya, karena beliau adalah abang saya sendiri. Jadi abang saya juga pernah menceritakan pengalaman misterinya pada saat beberapa bulan yang lalu. Nah, pada malam hari ini abang saya akan kembali menceritakan pengalaman misterinya. Nah, sekarang kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bukan orang lain ya. Ini spesial banget nih. Abang saya alhamdulillah mau menceritakan kembali pengalaman misterinya. Jadi nih, Bang, banyak yang pada penasaran sih sebenarnya sama cerita-cerita atau ilmu-ilmu yang ada di Jambi. Termasuk saya sendiri ya, karena emang saya kan kurang banyak gitu ya tahu tentang ilmu-ilmu yang ada di Jambi. Jadi satu aja atau boleh deh beberapa gitu tentang ilmu-ilmu yang ada di Jambi itu apa aja sih gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan buat kembali bercerita di channel YouTube-nya Rahayu Fajri. Sama-sama nih. Jadi sebenarnya saya ingin menceritakan pengalaman yang mungkin buat teman-teman sekalian bisa dijadikan pelajaran, ataupun kayak seperti pengetahuan lah. Soalnya kan kalau di Jambi itu ya mungkin daerah-daerah lain pun ada gitu kan, hal-hal mistik yang menyangkut tentang ilmu pelet gitu. Tapi setahu saya yang pernah saya pelajari, itu ilmu pelet yang terkenal di Jambi itu adalah ilmu kucur namanya. Nah, jadi kucur itu seperti penunduk. Kalau bahasa Indonesia itu jadi orang itu ngikut gitu. Nah, jadi media dari kucur itu biasa digunakan buat oleh masyarakat Jambi itu seperti kayak garam ataupun dari minuman. Nah, jadi kucur itu banyak jenisnya juga. Ada yang paling unik lagi dari kucur itu yang pernah saya pelajari ataupun saya dapat ilmunya itu, yaitu kucur kerbau jalang namanya. Kalau bahasa Jambi itu kucur kerbau jalang itu kucur yang dipakai medianya itu seperti seperti
rotan kecil itu yang ditusukkan ke kerbau liar. Jadi gini, biar lebih jelas itu, jadi gini. Jadi kalau di Jambi itu kan orang-orang kalau melihara kerbau itu kan lepas di hutan aja gitu. Jadi dalam satu koloni kumpulan kerbau itu ada salah satu kerbau yang bisa dikatakan itu sebagai ketua dari kelompok-kelompok kerbau yang lain. Itu memang itu kerbau nggak bisa diatur gitu. Maksudnya kerbau itu liar gitu, lepas liar. Nah, itu dipakai media buat dukun di sana. Itu sebagai buat penjinaknya gitu. Jadi ada satu rotan kalau di Jambi itu namanya rotan sego. Jadi rotan itu tunggal dipakai. Nah, jadi rotan itulah yang digunakan media buat menjinakkan si kerbau liar itu tadi. Nah, jadi si dukun itu tadi memakai media rotan itu dengan ilmunya dia dibacakan, kemudian itu kerbau dijinakan dengan garam. Jadi si dukun itu menjinakkan kerbau itu dengan garam. Jadi garam itu dibacain mantra atau dijampi-jampi gitu kan. Nah, kemudian garam itu dikasih buat minum kerbau itu. Nah, setelah kerbau itu minum itu, kerbau itu mulai nggak liar lagi gitu kan. Ibaratnya dia udah mau lah gitu ngelihat orang, udah mau dekat gitu, nggak terlalu liar. Nah, setelah itu baru ditusuk lah hidungnya itu pakai rotan itu tadi. Nah, di masyarakat Jambi, khususnya orang-orang lama itu, jadi ilmu kucur ini nggak semua orang mengerti ataupun memilikinya. Hanya dukun-dukun tertentu yang memilikinya. Nah, soalnya ilmu kucur kerbau jalang ini, siapapun yang kena lawan jenis ataupun siapapun yang telah kemakan itu dari kucur itu tadi, itu mau dia siapa ataupun dia punya ilmu apa, itu pasti nurut gitu. Jadi apa yang kita perintahkan itu nurut. Ibaratnya kita nih punya pasangan gini, kalau udah kita kasihkan itu, jadi si pasangan kita tadi tuh nurut apa yang kita suruh, walaupun ibaratnya salah kita ajak, dia tetap nurut gitu. Manut lah kalau bahasa ininya, manut gitu. Nah, kalau orang Jambi kan itu namanya penuku. Nah, jadi hasrat buat melawan itu nggak ada, ngikut aja. Nah, jadi rotan yang digunakan buat nusuk hidungnya kerbau itu tadi digunakanlah buat si dukun. Jadi sebagai media, ibaratnya diibaratkan siapa saja yang terminum air dari rotan ini tadi, itu tadi jadi manut gitu. Oh, jadi setelah dipakein di hidung kerbau itu diambil. Nah, digunakanlah buat penunduk ataupun penukuh bagi si dukun itu tadi, buat pasien-pasiennya itu kan. Nah, jadi di tahun 2000 itu, ini kita flashback lagi ceritanya kan. Di tahun 2000 itu kan ceritanya kan waktu zamannya Rahayu masih kecil, Rio juga kan pada hijrah. Udah mulai hijrah ke Jakarta. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Nah, di situ saya dititipkan sama bapak sama salah satu teman akrabnya lah gitu kan. Nah, si temannya bapak ini, ya kita sebut aja Wak Ilyas ini kan. Jadi Wak Ilyas ini adalah dukun temannya bapak. Jadi selama 2 tahun bapak ke Jakarta pulang. Jadi saya dititipin sama Wak Ilyas ini. Nah, Wak Ilyas ini ada yang unik dari Wak Ilyas ini adalah Wak Ilyas ini dukun. Dukun ilmu hitam. Waktu itu dia masih pakai ilmu hitam gitu kan. Nah, yang saya kagumi ataupun saya betul-betul percaya sama Wak Ilyas ini adalah ilmu peletnya Wak Ilyas ini yang terkenal. Bukan 1-2 orang aja yang mengakui bahwa Wak Ilyas ini memiliki ilmu pelet yang jago gitu kan. Bahkan satu kampung tuh pernah dihebohkan sama Wak Ilyas ini, yaitu Wak Ilyas ini sekitar umur 50 ataupun 58 tahun lah waktu itu. Nah, Wak Ilyas ini kan menduda, udah lama istrinya meninggal. Jadi Wak Ilyas ini pernah dihina oleh satu perempuan. Ya, perempuan itu kalau waktu itu masih bersuami, statusnya masih bersuami. Ya, kira-kira umur istrinya itu sekitar
25 tahun lah, kan beda jauh kan. Wak Ilyasnya udah hampir 60, nah si perempuan ini umur 25 tahun. Nah di situ Wak Ilyas pernah bercerita pengalamannya kan. Jadi si perempuan itu menghina Wak Ilyas ini tadi. Kebetulan rumahnya itu nggak terlalu jauh gitu. Sekarang kita bayangkan aja ya, umur orang tua, umur bapaknya si perempuan ini lebih muda dari Wak Ilyas ini. Nah, gimana coba, perbedaan umurnya kan jauh. Nah, jadi Wak Ilyas ini tadi pernah dihina sama perempuan itu. Kemudian Wak Ilyas bilang, tunggu, kata dia kan. Kalau kamu mau tahu saya, kata gitu, gimana? Nah, nggak lama, berselang berapa minggu kemudian, ya itu tadi, si perempuan itu datang ke rumahnya, tiba-tiba datang mau minta kawin. Sedangkan ini kan, ya namanya kan di kampung. Jadi masyarakat itu langsung heboh gitu kan. Jadi hebohnya itu tadi, Wak Ilyasnya kabur. Nah, kaburnya Wak Ilyas itu dengan perempuan itu ya itu tadi, lari ke tempat kita tadi tinggal. Waktu itu ya lumayan jauh sih jarak, satu kampung ke tempat kita itu kan jauh gitu kan. Kampungnya Wak Ilyas itu. Nah, jadi selama itu tadi Wak Ilyas ditinggal lah berdua, ditinggal bertiga sama Wak Ilyas. Terus perempuan itu kan, akhirnya perempuan itu dinikahi sama Wak Ilyas. Entah gimana lah, pokoknya nggak tahu, pokoknya jelas dia nikah, terus dilarikan lah tinggal di rumah kita gitu kan. Nah, waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMA. Kelas 3 SMA kali ya. Iya, kelas 3 SMA. Nah, jadi saking dekatnya saya sama Wak Ilyas tadi, saya ini orangnya penasaran kan. Bertanya, terus dia bilang, "Ya udah, kalau kamu pengen ilmu, nanti saya Wak turunin," katanya. Cuma dengan satu syarat, katanya. Ilmu ini bukan sembarangan ilmu gitu kan. Ilmu ini ya ibaratnya kalau kamu sudah kasih makan perempuan, itu Wak jamin, itu perempuan pasti nurut sama kamu, pasti jadi pacar kamu. Oh ya bener Wak, benar. Nah, diturunkanlah ilmunya tadi, ilmu kucur kerbo jalang tadi ke saya. Jadi berjalanlah amalan itu, sudah dikasih dia amalan. Terus waktu itu dia bilang nanti ada tahapan yang harus kamu pelajari dulu. Nah, di situ saya pada saat itu kan Wak Ilyas itu bingung kan jauh kan dari kampungnya dia ke tempat kita itu jauh jaraknya. Jadi dia bingung. Ini Den, kalau kita begini aja, kata gitu kan. Jadi kita mau makan apa, kata dia gitu kan. Sedangkan Wak ini kalau buat kerja nggak bisa, katanya. Wak ini cuma bisa ngedukun, bantu orang. Nah, pada saat itu dia ngomong sama saya, coba kamu carikan orang yang mau berobat sama Wak. Nanti kita sama-sama lah, kata gitu. Kamu juga sambil belajar gitu kan. Nah, Wak Ilyas itu juga bukan sekedar ilmu pelet aja yang dia miliki, banyak ilmu lain seperti ilmu santet, terus ilmu kebal gitu kan. Pokoknya Wak Ilyas itu lengkap lah gitu kan. Kalau buat dukun itu memang lengkap, kalau di kampungnya itu terkenal. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, Wak Ilyas ini adalah salah satu keturunan terakhir dari Cindaku. Nah, di situ di video Rio Wijaya pernah juga diceritakan pengalaman tentang Wak Ilyas ini kan. Jadi saya juga sudah minta izin sama Wak Ilyas untuk menceritakan tentang pengalaman pribadi kita saya sama dia. Terus saya sudah minta izin buat ceritakan. Ya nggak apa-apa, ceritakan aja. Nah, makanya saya berani buat bercerita itu karena sudah dapat izin dari beliau kan. Nah, jadi saya jadi bingung kan. Udah saya cari dah. Terus kemudian adalah kenalan gitu kan. Jadi kenalan saya itu tadi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh ngeluh gitu kan, bercerita kan. Kebetulan anaknya itu teman saya. Nah, dia bercerita, tolong dong kalau ada kenalan orang pintar, kata gitu. Soalnya gini, suaminya itu dia ini istri pertama, punya anak 2. Ya udah yang paling tua itu seumuran sama saya kan. Nah, setelah itu suaminya itu nikah lagi. Entah berapa kali nikah. Ada kali 2 atau 3 kali nikah di bawah tangan gitu kan. Nikah siri. Nah, jadi kehidupan si ibu ini, kita sebut aja Ibu Tini kan. Jadi kehidupan Ibu Tini itu dengan kehidupan
ya gimana ya, kehidupannya itu udah lumayan itulah, lumayan senang lah gitu kan. Suaminya ini seorang pedagang, jadi dia itu belanja, berdagang, terus bajunya itu dia pedagang baju gitu kan. Jadi sering keliling ke daerah mana bawa pakaian gitu. Jadi mungkin di tempat dia jualan itu ketemu perempuan dinikahi sama dia, ketemu perempuan lagi dinikahi. Nah kebetulan si Pak Heru, anggap aja Pak Heru. Jadi si Pak Heru ini memang punya ilmu gitu kan, punya ilmu inilah, ilmu perempuan lah gitu kan, ilmu bisa mikat perempuan kan. Nah jadi si Bu Tini ini kan mengeluh karena ya namanya laki-laki kan kalau udah kenal perempuan lain kan, jadi otomatis sama keluarga kan udah jarang gitu kan, pulang pun jarang, ngasih nafkah pun jarang. Nah di situ Bu Tini tadi bercerita ke anaknya, terus bercerita lagi ke saya. Nah saya bilang, coba saya ada kenalan Bu, kalau memang mau, kebetulan si Uwa ini tinggal di rumah saya. Oh boleh kalau gitu. Nah coba dah ibu datang, terus konsultasi lah sama si Uwa itu, siapa tahu Uwa itu bisa bantu gitu kan. Nah begitu itu saya ajak lah si ibu ini tadi datang ke rumah, ngobrol lah sama si Uwa itu tadi. Uwa itu cuma jawab, ah itu mah gampang kata dia, kalau itu urusan kecil gitu. Jadi si ibu itu punya harapan gitu kan, punya harapan besar gitu kan. Sekarang saya boleh lihat fotonya, foto sama namanya. Nah terus si ibu itu ngeluarin foto lah kan, foto sama nama kan. Terus yang ngeliatin foto si Pak Heru ini kan, dia liatin. Jadi saya, Raden kamu sini gitu, kamu sambil Wa ajarin gitu kan. Jadi jangan ilmunya aja Wa ajarin, tapi kamu ikut ibaratnya ngedampingin Wa. Jadi kamu tahu gitu kan gimana katanya. Saya duduk tuh, saya liatin fotonya, kamu lihat fotonya, lihat. Itu si Pak Heru itu kalau perawakannya besar tinggi, kumis melintang gitu kan. Kalau orang Jambi bilang itu kumisnya melintang gitu, kumisnya tebal dengan pokoknya si Pak Heru ini memang gagah lah orangnya ya kan. Terus si Wa itu bilang, ini suami ibu ini memang punya ilmu kata gitu. Suami ibu ini memang mempelajari ilmu perempuan gitu. Jadi perempuan itu memang bisa didapatin sama dia. Kalau gitu gampang. Kalau sekali ini dia kena batunya, tunggu dia, bilang kita kasih kucur kebo jalang itu gitu. Nah dari situ saya nanya sama Walias kan, Wak ini orang gini bisa emang dipelet gitu? Jangankan dia kata dia, itu kamu bayangin aja kerbau yang liar, seliar-liarnya mana, lihat manusia aja lari, lihat orang lari itu, kalau sudah kena kucur kerbau jalang ini langsung jinak kata, bisa dipegang kata gitu. Nah disitulah saya baru dikasih lihat bahwa kucur kerbau jalang itu jenis itu tadi rotan yang bekas hidung kerbau itu tadi ya. Iya, kerbau liar tadi ya. Itu kira-kira segelang gini lah ukurannya. Terus dibuka dia dari kain hitamnya itu kan, dikeluarin kan. Terus dia bilang, nah coba lihat ini, lihat kan. Jadi rotan itu tadi dilihat sama dia, terus dimasukin dalam air. Nah rotan itu begitu dimasukkan dalam air, itu rotan yang ngelingkar itu jadi lurus gitu. Sepertinya kayak rotan itu kayak ada nyawa gitu, seperti hidup gitu kan. Jadi di dalam air itu dia jadi lurus gitu. Jadi yang ngelingkar itu jadi berdiri gitu kan. Nah terus Wak Ilas bilang, sekarang jadi air ini kata dia gitu kan, masukkan ke botol kata gitu, masukkan ke botol. Terus kayak kira-kira botol aqua yang besar itu kan, tapi airnya nggak nyampe penuh kan, setengah aja airnya itu. Nanti di rumah kata gitu kan, di rumah coba kamu tambahkan lagi air ini menjadi penuh gitu kan. Nanti kemudian dikasihkan minum kata gitu. Tapi sebelumnya itu dia kita kasih makan dulu dia biar jinak kata gitu kan, ibaratnya garam kata gitu. Kebetulan dia bilang tolong ambilkan garam kata. Itu saya ke belakang ya, kira-kira seginilah garam itu kan. Garam saya taruh dalam piring ya kan. Terus taruh Walias. Nah, sekarang Raden kamu perhatikan kata. Ilmu yang saya kasih ke kamu itu, nah di sini kita baca, di garam ini kita baca kata gitu. Nah itu dibacalah sama dia kan. Setelah dibaca itu, terus si ibu bilang, dikasih lah sama ibu itu, ibu
tunggu bapak itu pulang. Dalam berapa hari ini bapak itu pasti pulang. Soalnya saya bantu dengan saya kerjain dari rumah biar dia pulang gitu kan. Nah setelah pulang itu ibu jangan bikin dia resah gitu. Kalau perlu ibu baik, pura-pura nggak tahu masalah apa-apa gitu kan. Jadi seakan-akan ibu inti ini diem aja gitu kan, nggak usah ditanya ataupun diapain, biarin aja dia pulang nanti tuh langsung tidur itu biasanya. Nah tidur, bikinkan makanan. Nah garam ini ketika masukkan ke dalam makanan, ya kalau kita inilah kayak sambal gitu. Kalau kan di Jambi itu kan makanan itu yang paling gampang dimasukin garam itu kan kayak sambal gitu kan. Nah nanti dia bangun tidur lapar, kasih makan. Nah setelah itu airnya kasih ini. Nah sudah dikasih minum, sisanya air tadi masukkan dalam bak mandi gitu. Biar dia mandi di situ. Terus coba buat aja dulu. Insya Allah kata Wak Ilyas, Insya Allah kata gitu. Mudah-mudahan ada perubahan kata gitu kan. Nah setelah itu si ibu ini pulang, ya kan? Pulang tadi kan. Nah si Wak Ilyas bercerita. Sekarang kata dia gitu kan, kita lihat kata dia kan. Kalau kamu pengen tahu khasiat dari kucur kerbau jalang itu kamu lihat, tapi kamu jangan kaget kata gitu. Nanti 3 hari lagi Ibu Tini itu pasti datang kata gitu. Pasti datang, kita lihat kata. Kok bisa gitu Wak? Nah coba aja lihat kata. Cuma ingat Den kata gitu. Ini Wak ajarkan kamu ilmu ini karena mungkin suatu saat kamu bisa gunakan. Tapi kamu harus ingat, setelah kamu tahu tentang ilmu ini, kamu juga harus tahu cara melunturkannya. Oh, terus gimana Wak? Nah, begini kata gitu. Jadi di sini di cerita saya ini sebenarnya saya mau membagi cerita ini ilmu yang istilahnya ramuan buat pelunturnya, tapi saya pikir ya usah. Mungkin kalau di lain waktu ataupun ada teman-teman sekalian yang di sini punya keluhan seperti itu, yang merasa dirinya kena gitu kan, kemakan ataupun terkena makanan kotor lah, ibarat buat pelet, ya bisa DM ke Rahayu Fajri. Saya bantu dengan ramuannya. Soalnya kalau di sini saya nggak bisa jelaskan karena ini masih rahasia gitu kan. Iya. Nah setelah itu diajarkannya, kamu cari ramuan ini, terus kamu minum. Insya Allah kata dia, itu kalau kamu memang benar-benar terkena makanan kotor atau apa, itu maaf ngomong ya istilahnya, kamu bakal buang air itu, kotoran kamu itu hitam. Nah itu berarti dia udah luntur dari tubuh kamu. Nah, oh gitu ya Wak. Terus Wak gimana lagi? Buat yang lainnya Wak. Nah gini Den. Jadi gini teman-teman ya. Kalau di Jambi itu ilmu yang susah buat diobati gitu kan. Ilmu yang susah buat diobati itu ada berapa macam ilmu yang memang kalau bisa sampai mati pun nggak bisa luntur kalau nggak ada pelunturnya gitu. Yaitu ilmu, salah satunya itu ilmu suku anak dalam, itu ialah sumbang anak dalam. Itu ilmu yang nggak boleh dipelajari oleh siapapun. Itu yang mempelajari itu pun 1 atau 2 orang dukun yang ada di Jambi itu, nggak semua dukun yang ngerti. Terus kucur kerbau jalang ini tadi. Nah, kucur kerbau jalang ini juga nggak semua orang tahu, dan medianya pun nggak semua orang dapat ini. Nah tapi mungkin kalau dalam makanan ataupun garam atau air itu masih ada tuh dukun-dukun yang lama yang masih mempelajari itu dan masih mempergunakan itu buat pelet gitu. Ya gimana nggak kena gitu. Begitu kita makan, reaksi kita langsung berubah gitu kan. Terus kita manut aja, ngikut aja apa kata orang itu. Misal kita disuruh apa, pokok hati, jantung, limpo, empedu kita itu, otak benak kita itu nggak ada pikiran lain. Hanya dia aja yang kita pikirkan. Terus kata-kata dia itu ibarat perintah buat kita. Nah, itu yang saya katakan ilmu itu ilmu jahat gitu. Kalau orang Jambi bilang itu ilmu nggak boleh dipelajari. Nah, yang ketiga itu si palit gila. Si palit gilo. Nah, kalau bahasa Jambi itu si palit gilo. Itu ilmu yang digunakan suku anak dalam itu, ibaratnya kalau dia meludah gitu kan, ludahnya itu diambil. Nah kalau ludahnya itu udah diambil, dia sudah ibaratnya dia mau apa gitu, mau dibikin dia gila atau dibikin dia pusing gitu, sampai datang ke rumah kita, nunggu kita di depan rumah, bisa. Itu ibarat dalam bahasa Jambi itu si palit gila itu
dipelet dia gila, nggak dipelet dia tetap gila gitu. Ibaratnya dipelet dia gila, disembuhin dia tetap gila. Jadi nggak bisa sembuh gitu. Sama aja dengan nggak bisa sembuh. Nah, pengalaman saya itu, jadi dari pengalaman saya itu tadi, dari Bu Tini ini yang istilahnya yang pernah saya lihat pertama kali gitu kan. Iya. Dari khasiat dari ilmu kucur tadi, kucur kerbau jalang tadi. Nah, setelah 3 hari, Ibu Tini itu datang, bener. Datang, tapi dengan roman muka yang gimana gitu kan, yang senang gitu. Dia udah ngomong, dia datang, begitu datang, Wak Ilyas itu langsung senyum, dia ngomong sama saya, gimana, Den, lihat datang kan ibu itu, tapi lihat sekarang mukanya, yang dulu mukanya kusut gitu kan, tiba-tiba sekarang mukanya itu agak cerah gitu kan. Jadi sebelum ibu itu ngomong, Wak Ilyas ini udah tahu. Kenapa Bu? Kata gitu kan. Si bapak nggak mana-mana lagi, udah 3 hari gitu. Jadi dia nanya kan, suami kamu betah di rumah katanya. Benar Pak. Ya alhamdulillah sekarang itu suami saya jadi betah di rumah gitu. Terus nggak pernah gitu, ibaratnya berkata kasar gitu ataupun membentak gitu kan. Maunya tuh minta bikinin makanan sama saya, pokoknya di rumah tidur terus bercanda, ya ibaratnya tuh nggak ada pikiran dia mau keluar gitu kan. Terus apa yang saya suruh itu, ibaratnya apa yang saya ucapkan itu diikuti sama dia gitu, nggak ada bohongnya gitu. Wak Ilyas langsung tersenyum kan ke saya kan, tuh Den, buktikan katanya, kumis yang melintang itu dengan badan besar itu kalau sudah kena ini gitu, saya jamin gitu, bakal nunduk, gitu, bakal ngikut gitu. Jadi itu ya. Jadi gimana Wak? Nah, jadi itu kata dia. Si Ibu Tini itu ngomong, terus gimana lagi Pak? Cuma satu syarat kata gitu. Syarat apa Pak? Wak kata gitu kan. Setelah suami kamu gini sudah tunduk kepada kamu, tapi jangan kamu buat dia sewenang-wenang katanya. Karena selama ibaratnya setelah dia termakan dengan ilmu kucur ini tadi, selamanya dia nggak bakalan sembuh, selamanya menjadi darah daging buat diri dia. Jadi Wak, selamanya dia gitu kata dia, selamanya, kecuali kamu datang ke saya obatin lagi baru bisa. Tapi namun misalnya dia ke tempat orang pintar untuk berobat, mungkin nih kata Wak itu 1-2 orang yang mengerti dengan pelunturnya ini. Kalaupun itu pun agak sulit kata gitu kan, butuh proses 1 atau 2 tahun, itu mungkin belum tentu sembuh gitu kan. Nah, di situ saya mulai berasa, wah ini kayaknya ilmu ini paten gitu kan. Nah, dan setelah itu Bu Tini itu pulang ya kan, saya ya terus gitu kan. Dalam perjalanan saya itu setiap Wak Ilyas ini ada pasiennya gitu kan, saya diajak gitu kan. Diajaklah saya menemani dia, menjadi seperti asistennya lah kan. Nah, saya dalam satu hari itu saya bercerita lah sama Wak Ilyas, Wak, jadi gimana Wak? Nah, sekarang ilmu itu Den, sebenarnya ilmu yang paling berat itu ibaratnya kalau udah kemakan gitu. Jadi itu pelajaran juga buat teman-teman semua. Jadi kalau kita udah kemakan dengan sesuatu jenis makanan yang ibaratnya yang udah dikucur itu, kalau kami orang Jambi itu, mungkin di daerah lain ada nama lain gitu kan. Kalau udah kemakan itu susah buat gampang hilang gitu kan. Soalnya menjadi darah daging buat diri kita. Nah, itu juga pelajaran buat teman-teman sekalian. Jadi kalau udah merasa agak lain dengan hubungan yang nggak wajar gitu kan, nah itu harus ada pertanyaan gitu kan, ada dalam hati kita tuh bertanya, ini sepertinya saya kenapa gitu kan, yang nggak wajar gitu kan. Nah itu perlu kita konsultasi buat berobat, karena itu udah nggak wajar. Karena kata Wak Ilyas itu, apabila orang kena itu lupa segalanya, lupa tentang segalanya. Pokoknya yang diingatnya itu dengan perintah kita aja, dengan satu perintah kita. Jika perintah kita itu salah, dia bakal salah, dia bakal ngikutin. Nggak ada kata-kata membantah atau apa gitu. Walaupun salah. Jadi ya itu tadi Wak Ilyas bilang, ini ilmu sebenarnya, ilmu nggak boleh dipelajarin. Tapi kan kalau ini nggak saya turunkan, berarti ilmu ini akan hilang gitu kan. Pewarisnya nggak ada. Nah, Wak Ilyas itu punyain 3
2 anak laki-laki, 1 anak perempuan yang dari istri pertama. Nah, ketiga anaknya itu satu pun nggak ada yang diajarkannya ilmu itu tadi, karena dia takut kan. Terus saya bertanya, kenapa Wak ama saya Wak ajarkan gitu kan. Terus sama anak-anak Wak enggak gitu. Enggak, bukan masalah itu, Den. Soalnya dari diri kamu itu ada seperti gimana ya? Ada seperti kontak ikatan gitu, bahwa kamu itu bisa gitu kan untuk mewarisi ilmu saya. Jadi juga banyak kami ngambil ilmu lain dari Walias itu. Ilmu perempuan, ilmu kesaktian, ilmu kejayaan itu kayak kebal, kayak apa. Tapi yang saya tidak pelajari itu dari Wak Ilyas itu adalah ilmu santet. Soalnya kalau ilmu itu Wak Ilyas juga bilang kalau ini nggak usah dipelajari karena ilmu ini yang bakal bikin kita susah buat mati gitu kan. Karena ilmunya panas. Nah, sekarang Wak Ilyas itu sekitar umur 90 lah. 90 tapi masih gagah, masih kuat, masih segar ibaratnya. Nah, di situ saya banyak belajar, banyak menggali pengetahuan tentang ilmu-ilmu gaib itu, tentang ilmu-ilmu jambi itu dari Wak Ilyas ini. Karena Wak Ilyas ini itu tadi ada hal unik yang memang saya tertarik sama Wak Ilyas ini karena ilmunya itu tadi. Kalau ilmu perempuannya saya udah ngelihat nyata gitu kan, bahwa istrinya aja beda umur gitu kan. Dalam status masih istri orang pun dia punya ibaratnya dia merasa sakit hati gitu kan, bisa diambil sama dia, bisa dijadikan istri buat dia. Nah, alhamdulillah juga Walias juga merestui ibaratnya saya buat ya silahkan Den untuk kepentingan biar orang-orang tahu gitu kan bahwa ilmu kucur kerbau jalang itu adalah ilmu warisan lah ibaratnya, ilmu warisan leluhur gitu kan. Jadi ilmu itu memang ada gitu kan ibaratnya. Hal itu memang nyata ada gitu kan. Terus buat orang-orang yang terkena santet, terkena pelet yang sulit buat sembuh itu penawarnya ada gitu kan. Oh gitu ya Wak. Mungkin suatu saat kata gitu kan. Suatu saat kamu bisa pergunakan ilmu ini untuk kebaikan gitu. Ibaratnya membantu orang gitu kan. Ya tapi udah pernah saya coba gitu kan. Memang udah pernah. Tapi itu tadi yang namanya hal itu semua itu adalah kehendak Allah gitu kan, semata-mata karena Allah. Tapi kan Allah itu kan nggak pernah nolak permintaan untuk hal apapun kan. Jadi hal kekal itu nggak ada ibaratnya. Kita menggunakan itu ada batas waktu yang betul-betul ya itu tadi ada masanya gitu kan. Yang kita merasa itu ibaratnya merasa keyakinan itu berlebihan itu berarti salah kan. Berarti kita menduakan Tuhan. Tapi hal itu nyata emang nyata. Tapi nggak kekal. Ibaratnya nggak berlangsung lama. Soalnya saya pernah ngalami dan saya pun pernah ngerasakan bahwa hal itu lebih baik nggak usah gitu kan. Lebih baik jangan gitu kan. Tapi kalau buat ngebantu orang, insya Allah kalau Allah mengizinkan saya bisa bantu. Misalnya orang terkena pelet yang seperti itu yang kemakan lah itu saya bisa bantu dengan melunturkannya, insya Allah mudah-mudahan karena saya juga pernah nyoba gitu kan buat melunturkannya bisa, alhamdulillah sembuh lah teman itu tadi. Jadi memang lebih baik atas dasar cinta ya daripada ibaratnya gini guna-guna tapi nggak awet nggak kekal gitu ya. Nah jadi itu sih. Nah sekarang saya banyak sih mau tanya-tanya gitu ya. Boleh. Tentang ilmu ini tadi. Dan teman-teman juga pada tahu kan kalau misal saya itu juga dulu pernah kena pelet. Nah ini kayaknya beda kasus karena saya nggak ngerasa kemakan. Jadi masih mudah lah gitu ya untuk disembuhkan. Jadi beda tipe nggak sih itu peletnya? Nah gini, kalau menurut pengalaman saya Kak, pengalaman dari saya belajar itu kan, jadi ilmu pelet itu banyak macamnya. Nah yang pertama itu medianya itu dari foto. Terus medianya itu dari seperti rambut, betul. Rambut, pakaian, pokoknya yang bersangkutan lah sama si target. Si target itu kan. Nah yang kedua itu yaitu tadi kucur. Nah tingkatan kucur ini tingkatan yang paling parah karena soalnya kalau media melalui foto ataupun itu mereka menggunakan ruh.
Jadi gini, saya pengen melet perempuan nih. Nah, saya ilmunya ada, amalannya ada, dikasih. Jadi saya cukup tidur malam, saya amalkan. Jam 1 saya bangun, saya kerjakan, saya lihat fotonya. Itu perempuan di sana gelisah tidur. Ruhnya itu, ibaratnya ruhnya itu yang kita panggil gitu kan. Nah, di sini ada juga nama ilmu yang seperti itu, yang paling bagus itu namanya kawin batin. Nah, ini salah satu ilmu suku anak dalam juga yang paling ditakuti. Ruh jasadnya belum nikah tapi ruhnya telah menikah. Nah, itu nanti di segmen berikutnya saya akan bercerita lah masalah kawin batin. Nah, sedangkan kalau media seperti makanan, minuman itu sudah sulit. Itu soalnya kita makan, terus makanan itu menjadi darah, menjadi daging. Dalam satu kalimat ilmu itu kan ada disebutkan, ya kan? Yang diserang dari ilmu itu tadi jantung, hati, limpa, empedu, otak, benak. Nah, jadi selagi kita masih mengalir darah di tubuh kita ini tadi, itu pasti kena. Nah, itu jadi yang dikenakannya itu. Nah, sama sebenarnya saya nggak mau cerita, ini sebenarnya kunci dari ilmu. Kalau kaji tubuhnya itu, ilmunya itu ibaratnya perempuan itu cuma 3, sama laki-laki itu cuma 3 juga kelemahannya. Jadi yang harus dikenain itu, yang harus dipelet itu pertama hatinya. Ya, hatinya itu berarti setiap saat dia tuh teringat akan kita, terbayang akan kita. Terus pikirannya, nah setiap setiap lagi melamun ingatnya kita, ya kan, ya kan. Terus dalam hatinya itu kita aja, terus dalam setiap langkahnya itu dia tuh pinginnya ketemu kita. Nah, itu media ruh. Tapi kalau media kucur ini tadi, itu tadi reaksinya nggak lama. Begitu kemakan langsung. Begitu dia ngelihat itu udah lupa semua. Mau dia punya istri, mau punya anak, nggak bakalan dia ingat. Mau dilarang gimana, mau dibunuh pun juga nggak bakalan dia terima. Nggak bakalan dia ibaratnya dia nyerah gitu. Pokok tetap aja pada pendiriannya. Nah, apalagi yang kucur kerbo jalang itu tadi, kalau sudah kemakan itu jinak gitu. Ibaratnya orang yang liar aja, orang yang ya bisa katakan ini jagoan lah, ibaratnya punya ilmu lah. Kalau di Jambi itu tetap ngikut tuh, makanya dia bilang oh itu udah kena kucur kerbo jalang, kata orang Jambi bilang, ah itu bahaya, sulit buat sembuh. Iya, berarti yang kemarin kenain ke Ayu tuh masih levelannya masih itu masih level ibaratnya ruh. Oh, tapi ruh aja itu udah bikin hampir gila gitu. Ya, itu tadi. Gimana kalau kena kucur kerbo jalang tadi, benar-benar lupa semuanya, lupa keluarga, ya, lupa. Ya udah, itu tadi yang abang bilang kan. Wah, kacau deh. Teman-teman yang benar-benar harus hati-hati ya. Hati-hati sama ucapan juga gitu kan. Mana tahu orang juga ibaratnya melet itu bukan karena ibarat atas dasar suka juga kan? Enggak. Nah, bisa jadi karena dia sakit hati. Ya, sakit hati. Bisa jadi karena ngelihat, wah dia kaya nih, gue nggak cinta tapi ya. Nah, bisa juga gitu kan. Jadi kebanyakan ilmu pelet itu yang cepat kena itu kalau kita merasa nggak mau. Oh, betul. Kalau kita udah nolak nih, oh kamu siapa? Aku siapa gitu. Udah hati-hati dah. Hati-hati itu. Kalau memang mereka punya ilmunya itu udah malam dikerjain sama dia. Itu selama 30 hari. Itu dalam 30 hari itu ada 3 kali dia harus memang betul-betul nggak bisa ditahan itu. Dalam 30 hari itu ada 1 minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya kan? Nah, di minggu pertama itu tahap level biasa. Kok saya ingat dia gitu kan? Kok saya kepikiran dia gitu kan? Belum merasa resah. Nah, masuk minggu kedua itu mulai gelisah. Kok dia nggak ada ya gitu ya? Biasanya dia ada di sini kok nggak ada gitu. Terus kok aku mikir dia terus ya gitu. Nah, itu yang ketiga itu udah nggak bisa ditahan. Mau gimana pun caranya, pokoknya aku harus ketemu sama dia. Nah, soalnya kan kalau egonya perempuan itu jauh lebih tinggi dari laki-laki. Dia buat nahannya itu lebih bisa gitu kan. Tapi kalau udah kena,
itu nggak bisa lagi langsung lepas gitu. Itu kebanyakannya orang rusak, ibaratnya hancurnya itu di situ. Begitu ketemu udah langsung dirusak sama dia kan. Nah di situ udah lengket udah. Nah tambah lagi lah dibumbuin gitu, tambah dibumbuin lagi pakai kucur, itu udah nggak bakalan gitu, nggak bakalan bisa mau orang tuanya setuju nggak setuju pun tetap nggak peduli. Nah ini pengalaman saya kan, soalnya ya saya menikah udah 4 kali menikah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah yang terakhir ini, yang keempat ini ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang panjang kan. Nah karena itu tadi pengalaman, ilmu yang saya tuntut, yang saya pelajari itu saya praktekkan gitu. Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa sesuatu yang dipaksakan itu nggak bakalan kekal. Sesuatu yang nggak mungkin itu kita jadikan mungkin itu nggak bakalan abadi. Karena semua itu adalah kehendak Allah. Tuh. Nah, jadi kalau kita minta sesuatu, minta jodoh, minta apa, itu mintanya sama Allah. Bukan sama dukun. Nah, bener. jadi itu yang saya istilahnya pelajaran buat teman-teman semua yang saya bisa sampaikan. Dan saya di sini pun maksudnya nggak pelit buat berbagi. Misalnya ada keluhan teman-teman yang sama seperti yang saya ceritakan ini, ya boleh DM ke Instagram ataupun di mana, saya bisa bantu. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang betul-betul gitu kan. Ya siapa tahu Allah ngasih jalan gitu kan. Betul. Tapi memang benar-benar yang kena gituan gitu kan. Bukan yang lain ya. Nah, kalau karena abang saya bukan paranormal. Iya, kalau saya bukan paranormal. Cuma saya maniak ilmu gaib. Nah, dari ya mungkin buat segmen sekarang saya cerita tentang ilmu pelet lah gitu kan. Masih banyak lagi ilmu pelet itu yang banyak jenisnya. Terus memang saya pelajari. Karena saya dulu merasa kurang pede gitu kan. Sedangkan teman-teman dulu tinggi, besar, gagah kan, sedangkan kita ya apalah gitu kan. Aku mah apa tuh gitu kan. Iya. Enggak seperti yang ayah lihat aja. Di antara kita bersaudara kan, saya paling lain. Tapi lihat, saya paling muda kan muka. Itu tadi. Jadi ya memang saya belajar dari Wak Ilyas itu. Ya mungkin kalau lain waktu rezeki ada, bisa kita datangkan buat Wak Ilyas buat bercerita. Karena saya udah komunikasi sama Wak Ilyas. Boleh itu kalau memang itu saya akan bercerita. Nah Wak Ilyas ini ya perlu kita ketahui juga, sampai sekarang pun dia sakit parah pun nggak bisa mati gitu kan. Karena ilmu yang ada dalam tubuhnya itu belum mau melepas dirinya kan, melepas jasadnya gitu kan. Nah itu di videonya Riwijaya pun ada kan tentang kisah Wak Ilyas itu kan. Dan Wak Ilyas sendiri yang bercerita ya? Ya langsung bercerita. Nah makanya saya bilang saya inilah murid dari Wak Ilyas itu. Soalnya murid-murid lain nggak ada gitu kan. Wak Ilyas itu orangnya pelit kalau dengan ilmu gitu kan. Nggak sembarangan dia mau ngasih. Nah dia nganggap saya itu seperti anak. Iya, kayak anaknya sendiri gitu, kayak ponakan lah gitu kan. Karena dulu dia dekat sama bapak kan. Nah jadi nih bang mau tanya lagi. Tadi kan ada ilmu pelet, kucur, kerbo jalang ya kan. Terus ini saya juga tahu sih sebenarnya teman-teman. Jadi abang saya itu juga punya ilmu yang katanya susah banget didapetin, yaitu sumbang anak dalam. Boleh nggak diceritain gimana cara dapetin itu? Jadi sumbang anak dalam itu sebenarnya adalah ilmu dewa. Jadi tuh kan saya merinding kalau cerita itu. Soalnya ilmu itu bukan sekedar ilmu yang nggak boleh dipelajari. Dan itu ada hukumnya. Hukumnya ada. Jadi setiap orang yang mempelajari ilmu itu akan kisah hidupnya itu sama dengan si pengguna pertama. Jadi sumbang anak dalam itu adalah anak raja. Tapi anak raja yang orang tuanya itu kawin sedarah. Jadi gini. Jadi di zaman dulu itu ada orang yang punya ilmunya itu sangat sakti, gitu kan. Jadi kalau orang suku anak dalam itu, dia itu nggak cukup dengan satu istri, apalagi kalau sudah tingkatannya udah tingkatan temenggung namanya gitu kan. Jadi mereka itu
mempelajari sumbang anak dalam. Nah, jadi sebelum sumbang anak dalam itu terjadi, itu jadi ada orang yang punya ilmunya. Jadi saking tingginya ilmu dia tadi, yaitu tadi. Jadi dia tuh diikuti oleh pri. Oleh pri itu seperti pendamping, itu seperti apalah kekuatan gaib, itu kayak makhluk gaib gitu. Nah, jadi saking saktinya itu tadi, adik kandungnya itu dijadikan istri sama dia. Oh. Nah, lahirlah anaknya tadi, sumbang anak dalam. Jadi sama. Saya belajar itu dari Wak Ilyas itu juga. Oh. Nah, jadi Wak Ilyas itu mengajarkan 3 sumbang anak dalam. Jadi sumbang anak dalam itu ada 7. Nah, dari 3 diantara sumbang anak dalam itu ada namanya kata sir. Kata sir, terus apa lagi ya, sumbang anak dalam. Saya udah lama ini, kalau ilmu ini sudah lama saya lupakan. Jadi dari Wak Ilyas itu saya dapat 3, terus saya dapat 4 lagi itu dari banyaknya perjalanan saya itu tadi. Jadi begini aja singkatnya. Jadi di 7 tingkatan terakhir itu kita mengamalkan sumbang anak dalam. Jadi sumbang anak dalam itu seperti pantun, seperti kata-kata gitu. Tapi di situ, di kata-kata itu ada makna yang menyampaikan bahwa kalau kamu nggak datang kepada saya, kamu mati. Oh. Kalau kamu nggak datang sama saya, kamu mati. Ada kata-kata itu. Ada kata-kata itu. Jadi ruh itu takut. Jadi dia datang ke kita. Itu mau dia istri orang, mau dia saudara sendiri, tetap kena. Nah, jadi itu yang membuat sumbang anak dalam itu nggak boleh dipelajari. Haram. Maksudnya itu nggak boleh. Itu ilmu yang nggak boleh dipelajari, apalagi yang tingkat 7 itu. Nah, jadi saya mempelajari sumbang anak dalam itu, yang ke-7, tingkatan ke-7 itu. Jadi saya ngamalkannya terakhir itu mencari tempat yang sudah 5 tahun yang nggak dihuni, kebun yang tidak dihuni, tapi ada pondok atau tempat istirahat lah gitu. Nah, di situ di pas 17 purnama itu jarang. Jadi pas 17 purnama terang bulan, nah disitulah saya tidur dengan satu cahaya pun nggak boleh ada. Terus dengan keadaan pintu jendela kebuka. Jadi cuma ada terang dari bulan itu tadi. Nah, setelah mandi ke sungai, dia awalnya mandi dulu. Mandi ke sungai dengan nggak berpakaian, mandi. Terus kita berendam, amalkan ilmu itu tadi, naik, terus langsung itu nggak satu pun pakaian nggak boleh dipakai. Nah, jadi tidurlah kita di pondokan itu. Nah, dalam tidur itu kita mimpi. Saya mimpi, gitu kan. Jadi saya mimpi itu tadi. Saya datang dalam mimpi saya itu, saya masuk ke dalam gimana ya, kayak seperti perkampungan. Tapi perkampungan itu dipimpin oleh raja, kayak seperti raja lah gitu. Jadi begitu saya dalam mimpi itu, saya datang, kayak berjalan, terus saya itu kayak ada yang bawa gitu. Ada yang ngebimbing saya buat jalan. Nah, saya masuklah ke dalam satu rumah yang besar banget. Pokoknya rumah itu paling besar dari antara rumah-rumah lain. Nah, begitu saya masuk itu, saya lihat ada seorang laki-laki yang setengah baya lah. Laki-laki ini dikelilingi oleh perempuan-perempuan semua. Seperti ya perempuan, kayak saya nggak tahu itu kan, kayak awalnya saya nggak tahu gitu kan, kok satu rumah tapi perempuannya banyak, ada berapa orang gitu yang saya lihat itu. Nah, saya disuruh duduk, ya silakan duduk, ketika duduk, terus dia langsung berdiri, dia berdiri itu bicara, sambil berdiri nunduk. Saya lah sumbang anak dalam. Saya kaget kan, sumbang anak dalam. Terus dia bilang, kamu kata dia kan sudah masuk ke tempat saya. Jadi saya kasih kamu 3 anak perempuan saya. Itu saya ingat banget. Terus dia dipanggil sama dia 3 perempuan. Ya seumuran lah dengan saya waktu itu. Cuma perempuan itu cantik banget. Cantik, ada 3 perempuan.
saya masih ingat sampai sekarang tuh. Kalau saya ingat itu saya merinding gitu kan. Nah, yang pertama namanya melati, kenanga, sama yang satunya lagi tuh kalau nggak salah namanya apa ya? Pokoknya jenis bunga lah. Melati, kenanga, terus yang satunya saya nggak ingat apa gitu kan. Nama jenis bunga, nama bunga lah gitu kan. Nah, jadi dia bilang, sekarang kamu pilihlah salah satu anak saya buat kamu jadikan istri gitu kan. Nah, jadi yang saya pilih lah yang melati ini tadi. Saya ini aja. Nah, kamu masuk ke kamar. Nah, saya bawa dia itu tadi, bawa ke kamar, tidur sebelahan sama dia. Saya kebangun. Nah, sejak malam itu yang namanya melati itu ada terus di dekat saya. Nah, saya training. Mungkin kalau ada orang pintar atau apa bisa melihat itu, bahwa ada sosok perempuan yang selalu menemani saya. Nah, semenjak saya pakai ilmu sumbang anak dalam itu tadi, itu perempuan itu datang aja ke saya. Datang saya. Nah, ada saat malam tertentu itu saya itu mimpi sama pertama melati itu mimpi. Jadi kapan saya ngelamun gitu ada gitu. Nah, itu pun saya ceritain bahwa Ilyas itu kan, wah itu gimana? Itulah baru kamu berhasil. Itulah ilmu sumbang anak dalam. Jadi kamu sudah berhasil mendapatkan pendampingnya. Jadi selama melati itu bersama saya, itu tadi perempuan itu kapan melihat saya itu tertarik. Cuma yang dibilang ilmu itu jahat itu tadi yang saya takutkan tadi. Itu istri orang, tunangan orang, itu yang suka sama saya itu, yang nggak masuk akal gitu. Tiba-tiba datang, kenal langsung mau gitu sama kita gitu kan. Nah, itu pun saya pernah dilarang sama bapak kan. Sudahlah kayak gitu, kamu buanglah ilmu itu, nggak ada gunanya. Itu ilmunya lah, ilmu jahat gitu kan. Soalnya takutnya nanti kamu punya adik perempuan, itu saya mikir gitu, punya adik perempuan atau nanti kamu punya anak perempuan gitu kan, gimana gitu. Soal sumbang anak dalam tadi nggak milih. Nah, dia pun cara menggunakannya pun aneh gitu. Saya dapatnya itu bukan saya kayak diajari gitu kan. Nah, kalau saya buat ngenain orang itu gampang gitu. Jadi saya masuk ke rumah, saya mandi telanjang gitu kan, nggak pakai baju, mandi di bak itu, si perempuan itu mandi sudah kena, satu rumah kena. Kayak gitu dong? Ya, kayak gitu. Dan ilmu itu juga nyalahnya itu di mana? Dari dulu sampai sekarang itu saya nggak pernah beli pakaian sendiri. Loh, saya nggak pernah punya pakaian sendiri, beli sendiri itu nggak pernah. Pasti dibeliin sama orang, entah orang kasihan atau apa misalnya. Perempuan itu kebanyakan perempuan yang sering beli pakaian buat saya gitu kan, dibeliin pakaian. Nah, ya panas, kalau orang dia bilang itu ilmunya panas gitu kan. Jadi nggak ada berkahnya ibaratnya, nggak punya harta gitu kan. Terus mau kemana aja itu ketemunya perempuan gitu kan. Nah, terus keringat itu pun takutnya itu baju habis dipakai itu takutnya nempel. Nah, itu jadi gitu, keringat gini nih, senggolan gitu kena. Zaman itu memang gimana gitu, memang saya meyakini banget karena ya itu tadi, setelah mimpi itu si melati itu hadir terus gitu kan. Cantik orangnya. Itu kapan saya ngelamun, nah itu kepikiran itu udah melati ingat itu, bangun saya. Tapi itu tadi karena ya mungkin ilmu itu kan ibaratnya ilmu sumbangan dalam itu kan kalimat Allah pun nggak ada di situ. Jadi kita ibaratnya hampir sama mensekutukan Allah gitu kan. Jadi apa yang kita katakan itu jadi gitu kan. Nah, itu yang ngerinya. Jadi itu ilmu salah, kalau orang Jambi bilang itu ilmu yang nggak boleh dipelajari. Jadi langsung dibuang? Ya dibuang, alhamdulillah itu udah nggak ada lagi. Semenjak dibuang itu nggak ada lagi. Tapi kalau yang perempuan itu kadang-kadang sekali-sekali ada, penting ada. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pun saya kalau berurusan sama perempuan agak enak gitu memang. Itu yang nggak bisa dibuang, kebiasaan gitu. Nah, kan katanya kalau misal mau dapetin sumbang anak dalam itu harus sama suku anak dalam, itu benar nggak sih? Enggak, sebenarnya ilmu sumbang anak dalam itu banyak
dipelajari oleh dari suku anak dalam memang. Kalau aslinya memang dari suku anak dalam. Nah, Wak Ilyas ini kan boleh katakan dia ini bertemannya kan dengan suku anak dalam. Rata-rata gurunya pun ada di masa itu saya pernah dibawa ke gurunya Wak Ilyas itu kan, namanya Wak Abdullah. Nah, sebelum Wak Abdullah itu meninggal, saya pernah datang diajak Wak Ilyas itu buat ketemu gurunya. Itu gurunya itu umur hampir 100 tahun. Tapi masih kuat seperti umur-umur 50 tahun. Nah itulah dikenalnya saya sama gurunya. Mungkin di segmen berikutnya saya bikin cerita. Ini bukan ilmu pelet yang dia mau yang saya pelajari dari Wak Abdullah ini. Itu salah satu ilmu juga, ilmu kebatinan. Nah itu memang iya benar. Kalau yang didapat dari suku anak dalam itu benar. Berarti Wak Abdullah ini suku anak dalam? Ya asli suku anak dalam. Tinggalnya aja di gunung gitu, masih tinggal di gunung, bukan tinggal di, kalau suku anak dalam itu yang masih alami suku anak dalam itu dia nggak mau nyatu dengan warga. Iya. Nah kalau saya melalui Wak Ilyas inilah, karena banyak saya berguru sama Wak Ilyas inilah yang saya ibaratnya saya meyakini banget. Terus banyak kisah-kisah yang kita alami berdua gitu kan, dari kisah banyak lah pokoknya. Mungkin ada di satu video di Riwijaya juga kan, karena saya cerita tentang tali pocong itu kan, itu ilmu dari Wak Ilyas juga gitu kan. Ya banyak lah, mungkin lain waktu lah kita ceritanya kan. Kalau ada waktu nanti kita cerita lagi, sharing gitu kan, karena saya itu memang banyak hal-hal mistik itu yang saya pelajari gitu kan. Memang dari dulu saya hobi gitu kan, main ke keramat, main ke tempat-tempat angker, itu jadi hobi, menuntut ilmu gitu kan. Memang saya banyak guru gitu kan, tapi di antara guru-guru yang lain itu memang Wak Ilyas itulah yang betul-betul saya kagumi lah, ibaratnya memang guru dari awal gitu kan. Saya belajar ilmu kebatinan itu dari Wak Ilyas. Terus saya ini diajak kemana-mana gitu kan, setiap dia ngobatin orang saya diajak gitu kan, ngeliatin. Jadi saya banyak belajar gitu kan. Sampai sekarang pun saya masih terus berkomunikasi sama Wak Ilyas itu. Iya. Nah terus tadi nih apa namanya, kalau ilmu suku sumbang anak dalam itu berarti nggak bisa diobatin? Ya sama sumbang anak dalam itu, karena dia itu mainnya gini ya, dia pakai pendamping itu kayak peri gitu. Jadi si peri ini yang masuk ke jasadnya si perempuan yang kita tuju itu. Nah jadi dia kan udah punya kita. Si ini kan itu yang mempengaruhi ruhnya tadi. Tapi enggak, tingkatannya tadi beda sama yang kucur kerbo jalan tadi beda. Tetap kucur itu ilmu pelet yang mendarah daging gitu. Iya. Nah tapi kalau yang kayak sumbang anak dalam itu memang nggak bisa disembuhin juga, tapi kebanyakan itu bisa hilang gitu. Karena nggak kemakan gitu. Cuman dia buat kena ini lebih cepet gitu kali. Ya. Lebih cepat dan lebih mudah. Ada ini ada saya flashback juga nih, cerita flashback. Sebenarnya nggak mau cerita ini kan, tapi sebelumnya saya minta maaf juga untuk mantan ya kan. Nah jadi mantan sebelum saya itu kena itu semua sumbang anak dalam itu. Jadi mereka udah punya jadi selama 10 tahun itu saya menjalani hubungan rumah tangga itu tadi dia berobat itu mungkin ketemulah dengan dukun yang mengerti tentang ilmu sumbang anak dalam tadi. Itu tadi satu syarat yang harus dia jalani itu, jangan sampai dia melihat orong mata hitam saya, jangan sampai dia melihat bola mata saya. Begitu dia melihat, balik lagi. Nah itu buat mantan saya itu hampir 5 tahun nggak pernah mau ketemu sama saya. Kalau dengar suara mau, tapi nggak mau dia melihat mata saya. Nah mungkin dia berobat, ketemu dukun yang mengerti tentang ilmu sumbang anak dalam, ataupun saya juga nggak ngerti nih, ataupun ada orang yang membantunya ini tadi yang ilmunya sama gitu. Soalnya cuma itu ilmunya yang istilahnya penangkal dari sumbang anak dalam itu jangan ketemu. Berarti kalau udah ketemu itu kayak dia kayak notice. Soalnya si perempuan itu yang di dalam tubuhnya itu yang bikin dia nggak boleh lihat mata.
Soalnya pandangan mata saya itu bukan mandang perempuan jasadnya, tapi ruh yang ada di dalamnya itu tadi yang saya pandang, melati itu tadi. Iya. Oke. Jadi ada malam-malam tertentu yang harus saya tidur sendiri. Nah, tidur sendiri gitu. Ada malam-malam walaupun saya udah menikah, tapi ada satu malam yang memang betul-betul saya harus nggak tidur sama orang. Saya tidur sendirian. Nah, itu tadi dia nemenin saya tidur. Jadi dalam mimpi itu ya seperti orang biasa ngobrol gitu kemana gitu kan, menjelang pagi. Itu sering terjadi. Nah, setelah itu biasanya itu nggak lama ada perempuan yang datang ke saya, entah apalah, entah itulah. Wah, itu maka saya bilang ilmu itu ilmu jahat. Ilmu yang nggak boleh dipelajari itu tadi. Takutnya kita salah gitu kan, entah keluarga atau adik gitu kan. Itu jadi saya takut, ya udah saya buang lagi, buat apa gitu kan, ilmu gitu. Dan sampai sekarang juga udah nggak ada lagi ilmu-ilmu yang Udah lain. nggak ada. Apalagi sekarang gitu kan, kita udah mulai hijrah gitu kan, nggak ada. Ya alhamdulillah saya ya gitu mintanya sama Allah aja kan. Tapi kalau di masanya dulu, boleh tahu kan gimana, walaupun jelek tapi lihat aja pacar-pacar saya mana ada yang jelek ya kan, istilahnya bonafit semua ya kan. Betul. Yang nggak masuk akal, kita nggak pakai modal gitu kan, dengan uang nggak ada, muka jelek, pas-pasan, jarang mandi ya kan, tapi perempuan nempel kayak perangku. Nah itu tadi Wak Ilyas cuma tersenyum gitu kan, murid saya. Wak Ilyas, saya harap Wak Ilyas nonton ya, jadi Wak Ilyas bisa tahu gitu kan. Dan insya Allah ya kan, kalau kita ada rezeki ya kan, kita bisa ke Jambi gitu kan, bisa kita hadirkan Wak Ilyas. Karena dalam berapa bulan kemarin kan, sebelum saya ke Jakarta kan saya udah izin sama Wak Ilyas. Karena saya udah minta izin sama dia, Wak, tolong dong, saya pengen istilahnya, ini enggak, maksudnya saya pengen jadi dukun nih Wak gitu kan. Saya udah kepikiran pengen jadi orang pintar gitu, cuma Wak bantu gitu kan. Ya alhamdulillah memang setelah Wak itu membuka aura itu kan, jadi ada sesuatu yang dititipkannya ke saya, ya alhamdulillah tuh. Jadi agak aneh, walaupun aneh tapi nyata gitu kan. Ya itu tadi, ya kepentingannya buat ini tadi, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita satu keluarga gitu kan. Dengan keahlian itu tadi, karena Wak Ilyas itu pun sudah bilang ilmu itu nggak kemana gitu. Saya wariskan ke kamu, tapi saya nggak mau ngajarin kamu tentang ilmu perempuan lagi gitu. Soalnya perjalanannya udah parah, kamu sudah kamu lewati gitu kan. Selesai. Nah, jadi kalau buat yang kayak kebatinan atau untuk ilmu kedukunan gitu kan, nah, kamu udah bisa gitu ibaratnya. Kamu tinggal dikit lagi menyelesaikannya gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan gitu kan. Karena kan zaman sekarang kan walaupun modern, tapi kan orang-orang masih flashbacknya ke belakang. Hal-hal gaib itu kan perlu gitu kan. Nah contohnya gini, semakin banyak kita semakin canggihnya teknologi sekarang, tapi ilmu pelet masih ada, pesugihan masih ada, ilmu santet juga ada. Gimana kita bisa melupakannya kan? Ya kalau kita tahu ataupun kita bisa kan, setidaknya kita bisa membantu keluarga, teman dekat gitu kan. Ya buat selepas membantu kan, ya mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Nah itu tadi. Buat teman-teman semua, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Ya sekedar membagi pengalaman, membagi cerita. Ya siapa tahu bermanfaat. Ambil hikmahnya, buang jeleknya. Betul. Siapa tahu ada pelajaran buat kedepannya. Ya kalau enggak ini dibuang gitu kan. Ya mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun salah dalam penyampaiannya, saya minta maaf gitu kan. Ya namanya manusia kan ada hilafnya gitu kan. Betul. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah benar-benar terjadi dan benar-benar saya alami. Nah, saya bercerita bukan sekedar bercerita bohong gitu kan. Yang saya ceritakan ini, makanya saya berani bercerita. Saya bercerita tentang kebenaran, benar adanya dan nyata gitu kan. Nah teman-teman, demikianlah kisah yang dapat abang saya sampaikan. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan kisah atau pengalaman yang barusan diceritakan oleh abang saya dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat abang saya yang sudah mau menceritakan pengalaman pribadinya lagi di channel YouTube saya. Jadi mumpung beliau ada di Jakarta, jadi saya todong untuk bercerita kembali di channel YouTube saya.
Dan semoga nanti kedepannya, jadi nanti kita juga bakalan ada penelusuran bareng juga nih sama Bang Raden Sulaiman gitu ya. Ditunggu aja nanti vlognya. Dan mungkin nanti buat kedepannya juga mungkin abang saya lebih banyak gitu ya membagikan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan tentang ilmu-ilmu pelet atau apapun lah jenisnya ya, ilmu yang berada di Jambi. Jadi untuk saya pribadi juga, saya juga nggak tahu gitu kan apa aja sih ilmu yang berasal dari Jambi gitu. Nah nanti mungkin insya Allah di next video abang saya akan kembali menceritakan pengalaman pribadi beliau. Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa di klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi nanti teman-teman sendiri nih yang akan menceritakan pengalaman misteri. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun Instagram abang saya, apa namanya? Raden Suryana Klana. Nah, Raden Suryana Klana. Dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri, dan abang saya juga punya TikTok nih, apa namanya? Sama, Raden Suryana Klana. Jadi nanti akan saya sematkan di bawah. Nah, jadi buat teman-teman, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan abang saya Raden Sulaiman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.